Salam intelektual, selamat datang kembali di Vicara ID. Kalimat yang baru saja Anda baca, itu bukan sekedar tajuk utama yang sensasional. Anggaplah itu sebagai sebuah diagnosis. Diagnosis klinis yang dingin atas sebuah imperium yang sistem saraf pusatnya sedang dicabut paksa, serabut demi serabut, di bawah tatapan seluruh dunia. Apa yang kita saksikan bersama pada hari Rabu 1 April 2026 ini bukan lagi perang dalam pengertian Clausewitzian yang klasik. Ini bukan tentang merebut petak-petak wilayah atau menghancurkan formasi lapis baja di padang pasir. Bukan. Ini adalah sebuah pemedahan strategis yang dilakukan dengan presisi mematikan di atas meja operasi geopolitik global. Jika beberapa waktu lalu fase-fase awal dari konflik ini kita sebut sebagai transformasi struktural, sebuah era di mana peta kekuatan regional sedang digambar ulang dengan darah dan api, maka hari ini kita memasuki sebuah babak yang jauh lebih fundamental, jauh lebih eksistensial. Kita secara resmi telah memasuki fase yang saya sebut sebagai paralisis sistemik. Pikirkan tentang ini. Ini bukan lagi tentang mengubah kontur peta. Ini tentang membuat peta itu sendiri menjadi tidak relevan sama sekali. Fokusnya telah bergeser secara radikal dari otot dan baja ke sistem saraf dan silikon, dari perangkat keras militer ke perangkat lunak yang menggerakkan seluruh peradaban teknologi barat. Tujuannya bukan lagi kemenangan dalam arti tradisional, melainkan kelumpuhan total. Perbedaannya begitu mendasar, hingga terasa seperti sebuah perubahan fase dalam fisika, dari cair menjadi padat dalam sekejap. Di lantai bursa New York, London hingga Tokyo, kepanikan menjadi satu-satunya komoditas yang diperdagangkan dengan liar. Sebuah kepanikan yang lahir bukan dari berita buruk, tapi dari ketiadaan berita baik, dari ketidakpastian yang absolut. Namun ironisnya, di Teheran, suasana yang terasa justru sebaliknya. Ketenangan yang terkalkulasi, dingin, dan penuh percaya diri. Mereka menyebutnya Operasi Janji Sejati 4, sebuah kampanye militer yang kini telah bermetastasis menjadi sebuah serangan total terhadap seluruh arsitektur kekuatan barat di kawasan, dan mungkin di seluruh dunia. Oke, mari kita bedah pilar pertama dari strategi paralisis ini. Sebuah demonstrasi supremasi teknologi yang begitu mengejutkan, begitu telak, hingga memaksa setiap doktrin pertahanan udara yang pernah ditulis sejak Perang Dingin harus disobek dan dibuang ke keranjang sampah sejarah. Inilah momen di mana Iran secara resmi membuka tabir teknologi yang selama bertahun-tahun ini hanya menjadi spekulasi berbisik di koridor-koridor Badan Intelijen Barat. Ini adalah wahyu hipersonik. Nah, poin krusialnya di sini bukan hanya pada kecepatannya. Kecepatan di atas 5 kali kecepatan suara atau Mach 5 tidak hanya berarti hulu ledak tiba lebih cepat di target, bukan sesederhana itu. Kecepatan ini menciptakan sebuah realitas fisika yang sangat baru. Ia meruntuhkan seluruh persamaan matematika yang menjadi dasar dari sistem pencegatan rudal. Waktu antara deteksi oleh radar dan momentum bukan menjadi begitu singkat, begitu terkompresi, sehingga superkomputer yang mengendalikan sistem canggih seperti Iron Dome bahkan tidak punya cukup waktu untuk melakukan kalkulasi, apalagi meluncurkan misil pencegat. Ia dalam sekejap mata menjadi artefak masa lalu yang tidak berguna. Dan angka 10 ini adalah yang benar-benar menarik. Ini bukan 1 atau 2 rudal sebagai uji coba prototipe di tengah laut. Bukan. Ini adalah 10 rudal operasional dalam satu gelombang serangan terkoordinasi dengan sandi Ya Fatemeh Al-Zahra. Dan yang terpenting dari semuanya, angka ini dikonfirmasi oleh militer Israel sendiri. Ini bukan propaganda. Ini adalah pengakuan pahit atas sebuah realitas militer baru yang menghantam fasilitas-fasilitas strategis mereka di Eilat, Tel Aviv, dan Bnei Brak tanpa bisa dicegah. Ini adalah pernyataan tak terbantahkan bahwa kedaulatan udara Israel yang selama lebih dari 70 tahun menjadi pilar utama keamanannya telah lenyap dalam satu malam. Dan perbandingan ini dengan cemerlang menggambarkan perubahan fundamental itu. Kita beralih dari era perisai ke era pedang yang tidak dapat ditangkis. Iron Dome adalah simbol dari sebuah strategi reaktif. Anda menunggu serangan datang, lalu Anda mencoba menahannya. Senjata hipersonik di sisi lain sama sekali tidak peduli dengan perisai, karena ia tahu perisai itu tidak akan pernah bisa diangkat tepat waktu. Ia mengubah konsep pertahanan menjadi sebuah ilusi. Ini adalah skakmat di udara. Permainan telah berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. Dari supremasi teknologi yang absolut ini, mari kita beralih ke aplikasinya yang paling brutal dan efektif. Iran tidak menggunakan kemampuan barunya ini untuk menyerang target-target simbolis secara acak. Tidak, mereka mengarahkannya dengan presisi seorang ahli bedah saraf, langsung ke pusat komando dan kendali Amerika Serikat di seluruh kawasan. Mereka menyerang otaknya, otak dari mesin perang CENTCOM. Lihat daftar ini baik-baik. Ini bukan sekedar daftar target acak. Ini adalah anatomi dari sebuah operasi dekapitasi yang direncanakan dengan sangat matang. Menyerang sebuah pertemuan rahasia perwira senior di Bahrain, itu berarti Anda memenggal kepemimpinan strategis. Menghancurkan pusat helikopter Chinook di Al-Adairi, Kuwait,
Itu berarti Anda memotong kemampuan mobilitas dan evakuasi pasukan. Menyerang hub logistik raksasa di Arif Jan dan Al-Khalharj, itu berarti Anda memotong arteri pasukan, membuat pasukan di garis depan kelaparan amunisi dan logistik. Ini adalah strategi yang dirancang khusus untuk melumpuhkan kemampuan CENTCOM untuk berpikir, bergerak, dan bertahan. Dan angka 80 ini adalah data pertama tentang korban manusia. Tapi yang lebih mengerikan dari angka itu sendiri adalah implikasi intelijen di baliknya. Sebuah tempat persembunyian yang menampung sekitar 80 personel menjadi target serangan presisi. Ini menunjukkan level intelijen yang menakutkan, level penetrasi yang dalam. Artinya, Iran tidak hanya tahu di mana pangkalan-pangkalan besar AS berada, mereka tahu di gedung mana para personel bersembunyi di luar perimeter pangkalan utama untuk menghindari serangan. Mereka tahu rutinitasnya. Dan di sini kita mendapatkan konfirmasi yang dingin dan keras. 37 perwira AS dengan pengalaman puluhan tahun jika digabungkan tewas dalam satu serangan tunggal. Ini bukan sekedar kehilangan nyawa, ini adalah kehilangan institusional memori yang masif. Sebuah pukulan telak yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Ini adalah sebuah bencana operasional yang secara efektif melumpuhkan kemampuan Amerika Serikat untuk mengelola krisis di seluruh Timur Tengah. Para perwira yang selamat dilaporkan dilarikan ke rumah sakit Manama dalam kondisi yang sangat kritis. Dan inilah konsekuensi logis dari semua itu. Mundurnya gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln bukan lagi sebuah manuver taktis biasa. Setelah dihujani oleh kawanan drone kamikaze dalam serangan-serangan sebelumnya, kapal induk seharga belasan miliar dolar itu kini terpaksa mundur jauh ke kedalaman Samudra Hindia, keluar dari jangkauan efektif. Ini adalah sebuah simbol kekalahan maritim yang sangat kuat. Lautan yang selama puluhan tahun dianggap sebagai danau Amerika, kini telah menjadi zona terlarang yang mematikan, sebuah kuburan potensial bagi sisa-sisa supremasi Angkatan Laut AS. Sekarang, mari kita masuk ke lapisan berikutnya dari strategi paralisis ini, yang mungkin merupakan yang paling canggih dan paling mengkhawatirkan bagi masa depan peperangan. Perang terhadap infrastruktur tak kasat mata yang menjadi nyawa bagi mesin perang modern Amerika. Ini adalah perang terhadap apa yang saya sebut sebagai hantu digital. Perang terhadap cloud. Logika Iran di sini sangat jelas, brutal, namun sangat efektif. Langkah pertama, matikan listriknya. Serangan terhadap pembangkit Al-Tawelah, salah satu yang terbesar di dunia, secara efektif melumpuhkan sebagian besar Abu Dhabi. Langkah kedua, setelah listrik padam dan sistem cadangan mulai menipis, hancurkan otaknya. Serangan terhadap fasilitas Batelco di Hamala, Bahrain, bukan sekedar serangan terhadap perusahaan telekomunikasi lokal. Itu adalah serangan kinetik langsung terhadap server-server Amazon Web Services, tulang punggung komputasi awan yang digunakan oleh Pentagon dan hampir semua lembaga intelijen AS. Hasil akhirnya, paralisis sistemik. Sebuah jet tempur F-35 yang canggih sekalipun, tanpa koneksi data dan listrik, hanyalah rongsokan logam mahal yang tidak memiliki sistem operasi. Dan ini adalah dampak ekonominya yang nyata, yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda ukur. Aluminium adalah darah bagi industri pertahanan modern. Pabrik smelter raksasa Al-Tawelah di UEA berhenti total. 0%. Alba di Bahrain, smelter satu lokasi terbesar di dunia, kini beroperasi hanya dengan 30% kapasitas karena krisis energi yang parah. Sekarang mengapa ini penting bagi Washington? Karena Amerika Serikat mengimpor 21% aluminium utamanya dari kedua negara ini. Perang ini tidak lagi terjadi di sana. Kini dampaknya terasa langsung di jalur perakitan pabrik-pabrik di jantung industri Amerika. Dari tingkat taktis dan operasional, kita sekarang harus beralih ke level grand strategy. Dari melumpuhkan otak dan sistem saraf, kita beralih ke mencekik arteri utama ekonomi global. Tentu saja, kita bicara tentang Selat Hormuz. Selama puluhan tahun, dunia percaya bahwa arteri vital ini dijamin oleh kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Hari ke-33 dengan kejam membuktikan bahwa kepercayaan itu hanyalah sebuah ilusi yang mahal. Coba Anda lihat data ini, resapi angkanya. Ini bukan sekedar data ekonomi, ini adalah akta kematian dari arsitektur keamanan energi yang selama 70 tahun dipaksakan oleh Barat. Ekspor minyak Arab Saudi, salah satu produsen terbesar dunia, anjlok 50% dalam waktu kurang dari sebulan. Dari 6,66 juta barel per hari menjadi hanya 3,33 juta. Angka ini bukan sekedar statistik pasar komoditas. Ini adalah gempa bumi ekonomi berkekuatan 9 skala Richter yang gelombang kejutnya akan meruntuhkan stabilitas di setiap negara di planet ini. Dan tabel ini, mungkin lebih dari apapun, menunjukkan dinamika kekuatan yang baru dengan sangat gamblang. Iran, melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, secara efektif telah menjadi penjaga gerbang Selat Hormuz. Mereka yang sekarang menentukan siapa yang boleh berpartisipasi dalam ekonomi global dan siapa yang tidak. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, Turki, dan Pakistan diizinkan lewat setelah berkoordinasi.
sementara kapal-kapal dari Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara musuh lainnya diblokir total. Ini adalah pendefinisian ulang kedaulatan ekonomi secara real-time di depan mata kita semua. Kita sekarang sampai pada analisis akhir, sebuah kontras yang begitu tajam antara retorika sebuah kekuatan yang sedang memudar dengan fakta-fakta kejam yang tak terbantahkan di lapangan. Inilah babak di mana topeng mulai terlepas dan psikologi sebuah imperium mulai runtuh dari dalam. Ini adalah pertanyaan fundamental yang harus kita renungkan bersama. Ketika sebuah negara adidaya mengancam dengan kehancuran total, tetapi tidak lagi memiliki kemampuan atau kemauan politik untuk melaksanakan ancamannya, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah keruntuhan psikologis dan diplomatik, yang seringkali jauh lebih cepat dan jauh lebih memalukan daripada keruntuhan militer itu sendiri. Kepanikan total Uni Emirat Arab di Dewan Keamanan PBB adalah gejala pertama dari penyakit ini. Dan inilah buktinya. Sebuah retorika yang semakin keras, berbanding terbalik dengan kemampuan yang semakin lemah. Ancaman untuk membom Iran kembali ke zaman batu ini diucapkan bukan dari posisi kekuatan, tapi dari posisi keputusasaan yang absolut. Ini adalah gertakan kosong dari seorang pemain kartu yang tangannya sudah habis. Sebuah teriakan frustrasi yang justru semakin menggarisbawahi impotensinya di panggung dunia. Sekarang bandingkan kutipan sebelumnya dengan posisi Iran yang tegas, dingin, dan tanpa kompromi ini. Siapa yang sekarang mengendalikan tempo dan persyaratan dari konflik ini? Jelas bukan lagi Washington. Teheran dengan sangat jelas menyatakan bahwa perang ini akan berakhir sesuai dengan persyaratan mereka, bukan karena ancaman dari media sosial. Mereka tidak meminta gencatan senjata, mereka menuntut keadilan dan hukuman. Hari ini kita belajar sebuah pelajaran yang sangat penting. Hegemoni tidak runtuh karena satu ledakan besar yang spektakuler seperti di film-film. Ia mati perlahan, sekarat karena ribuan luka kecil yang secara metodis dan sistematis mematikan saraf pusatnya. Pada hari ke-33, Barat tidak hanya kehilangan pangkalan militer atau sebuah kapal induk, mereka kehilangan fondasi eksistensial mereka, supremasi teknologi, kebebasan manuver militer, dan yang terpenting, kontrol atas arteri ekonomi global. Subscribe dan tetaplah bersama kami di Vicara.id, di mana kita tidak hanya membaca berita, kita membedah takdir. Sampai jumpa di analisis berikutnya.